Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dan baca doa talabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para santri muslimi dan muslimat dan para hamba Allah yang istiqomah senantiasa menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan, yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dilapangkan rezekinya, diberkahi rezekinya, dan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan membahas tentang pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Kita ketahui bahwasanya sholat itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan, tetapkan kepada kita sebagai hambanya. Di mana kewajiban sholat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, pada peristiwa tersebut Rasulullah SAW mendapatkan perintah tentang kewajiban sholat 5 waktu. Dan yang paling membedakan antara bagaimana Allah mewajibkan sholat dan ibadah-ibadah yang lain adalah sholat amalan satu-satunya yang Nabi Muhammad itu dipanggil langsung naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, untuk menerima perintah kewajiban sholat sehari 5 waktu 5 kali. Jadi berbeda sholat itu. Berbeda dengan syariat puasa, ibadah puasa Ramadan, haji, umroh, infak, sedekah, ya, dan seterusnya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dengan cara apa? Turun ayat. Dengan cara apa? Diturunkannya ayat. Diturunkannya ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus, ya, dengan haji dan seterusnya ayatnya tentang haji. Tapi kalau sholat, ibadah sholat wajib 5 waktu, itu Allah panggil Nabi kita yang mulia Muhammad SAW naik dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Isra namanya, kemudian apa? Mi'raj, naik ke langit ke-7 untuk menerima perintah sholat. Maka kalau kita ingin, ya, berpikir perintah secara langsung bertemu dengan Allah, dengan perintah secara diturunkannya ayat, maka di sini menunjukkan bahwasanya sholat adalah perintah yang sangat penting dan harus diperhatikan. Bukan berarti yang lain tidak paham. Yang lain juga penting. Yang lain juga penting. Oh, ini kewajiban. Puasa Ramadan, haji, umroh, zakat. Ini juga penting. Menuntut ilmu wajib, menutup aurat itu wajib. Ini juga penting dan harus tetap dijaga. Tapi di situ ada kewajiban yang paling wajib. Ada kewajiban yang paling wajib. Maka para ulama mengatakan as-salatu hiya aujabul wajibat. Bahwasanya salat adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib. Orang sakit, maka tidak boleh puasa. Boleh berbuka. Apalagi dia sakit parah, dia harus wajib berbuka puasa. Tidak puasa Ramadan tidak apa-apa. Paham? Yang penting apa? Mengganti.
puasanya, ya. Orang tidak mampu sama sekali fakir miskin, tidak membayar zakat misalkan, ya nggak masalah. Memang dia tidak mampu, malah justru dia yang diberi zakat. Ya, kalau haji jelas dikaitkan dengan kemampuan. Tapi kalau sholat, sakit, sehat tetap sholat. Kaya, miskin tetap sholat. Tua, muda tetap sholat. Ya. Yang sakit mau parah, kecuali sakit yang memang tidak sadarkan diri, koma, tidak ada kewajiban sholat. Tapi ketika sakit masih sadar, melek, ya, maka apa? Tetap wajib sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau orang sudah sakit, terbaring, lemes, nggak ada wajib puasa sudah. Paling nanti ketika sembuh, qadha, mengganti puasa yang ditinggalkan. Ya. Tapi kalau sholat, berbeda. Maka ini disebut dengan apa? Sholat aujabul wajibat. Sholat itu adalah kewajiban yang paling wajib dari kewajiban-kewajiban yang lain. Maka sholat kapanpun, dimanapun tidak boleh pernah ditinggalkan. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan satu kali sholat wajib. Paham? Jangan sekali-kali meninggalkan satu sholat wajib. Kenapa? Karena dosanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa tadi? Aujabul wajibat. Sholat adalah kewajiban yang paling wajib. Dan sholat adalah amalan besok yang akan pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tentang apa? Sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab, ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat, min amalihi, dari sholatnya. Dari apa? Sholatnya. Min amalihi, dari amalannya, maaf. Min amalihi, dari amalnya. Sholatuhu, yaitu sholatnya. Jadi amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari seluruh amalan, yang pertama kali ditanya adalah sholat. Ya. Fa in sholahat faqad aflah wa anjah. Barang siapa yang sholatnya baik, dikerjakan tepat waktu, ketika sholat baik, ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya, khusyuk, dikerjakan dengan baik, maka apa? Faqad aflah wa anjah. Maka dia akan mendapatkan, maka dia sungguh akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Sebaliknya wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, wudunya sembarangan, gerakan sholatnya sembarangan, doanya ketika sholat, zikirnya cepat, seakan-akan apa? Ingin cepat selesai sholat, ya, ingin segera menyelesaikan sholat, ya, buru-buru. Maka apa? Apa Allah Rasul mengatakan? Faqad khaba wa khasira. Maka sungguh dia adalah orang yang rugi dan khaba, celaka, dunia akhirat. Ya, orang yang merugi dan orang yang bangkrut. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan ditanya, dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah as-shalah. Itu salat. Fa in sholahat, dan jika salatnya baik, sholaha sairu amalihi, maka seluruh amalannya juga baik. Jadi kalau salatnya baik, seluruh amalannya juga baik. Wa in fasadat, perhatikan. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, bolong-bolong, dikerjakan seenaknya sendiri, salatnya cepat, ya, khusyuknya sangat kurang, ya. Kemudian apa? Fasada sairu amalihi, maka rusak pula seluruh amalannya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh ya, sahih li ghairi, hukumnya, ya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dari hadis ini
menunjukkan bahwasanya sholat adalah amalan yang pertama kali akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ya puasa, kita ya menuntut ilmu, ya, kita ya zakat, ya. Bagi orang yang kaya raya mungkin umroh, haji, bersedekah, berinfak, ya, saling tolong menolong. Kan banyak amalan, banyak amalan. Tapi yang pertama kali ditanya oleh Allah, gimana sholatmu di dunia? Gimana sholatmu di dunia? Gimana sholatmu di dunia? Apakah sholatnya baik, dikerjakan sesuai tepat waktunya, atau ditunda-tunda? Apakah gerakannya sesuai, atau gerakannya sembarangan? Apakah doanya benar-benar, ya, ataukah seenaknya sendiri? Maka apa? Kalau seandainya sholatnya baik, maka seluruh amalan yang lain itu dihitung baik. Artinya sholat menjadi kunci utama dalam memudahkan penghisaban amalan-amalan yang lain. Kalau sholatnya dihisabnya kok baik, ya, sempurna, maka amalan yang lain pun akan sempurna. Meskipun amalan yang lain sewaktu di dunia kita mengamalkannya dengan kurang, dengan penuh ada kekurangan. Maka apa? Akan disempurnakan dengan sholat. Tapi kalau sholatnya rusak, sholatnya apa? Biar rajin sedekah, ya. Kan orang kaya umroh tiap hari misalkan, tiap hari ya, tiap bulan, ya, saling tolong menolong, saling bantu. Tapi apa? Sholatnya rusak, bolong-bolong. Maka amalan sedekah, infak yang sempurna ini tidak mencukupi. Kenapa? Karena sholatnya rusak. Paham? Maka sholat yang baik, sholat yang benar-benar memperhatikan aturan-aturan syariat, ya, sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dan seterusnya, sholatnya baik, maka apa? Amalan yang lain akan menjadi baik, baik. Meskipun amalan yang lain mungkin ada kekurangan dan kurangan. Tapi ketika sholatnya rusak, meskipun amalan yang lain itu sempurna, maka amalan yang lain yang sempurna ini akan dinilai cacat, rusak. Kenapa? Karena sholatnya rusak. Paham? Maka yang dijaga apanya berarti? Sholatnya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan juga amalan yang lain. Paham ya? Itu. Maka apa? Sholat itu adalah kewajiban yang paling wajib. Dapat dipahami ya? Maka kita fokus menjaga sholat, memperhatikan sholat, ini yang utama, dan juga tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Paham ya? Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.